Oke, kita sambut ini Kang Asep sebagai penanggung jawab konflik tadi teman-teman. Selamat datang Kang Asep. Sehat? Alhamdulillah. Oh ya Kang Asep, ini tuh ada beberapa pertanyaan yang penasaran sebagai penonton awam nih. Jadi kita mau bertanya nih untuk Kang Asep. Kang Asep kan sebagai penanggung jawab dari Onpito ya? Iya. Coba bisa jelaskan Onpito dulu teman-teman. Kang Asep dari awal. Onpito ini adalah salah satu brand lokal yang mengutamakan bahan maupun desain juga ini asli real buatan lokal semua ya, jadinya begitu ya. Dulu kita sebenarnya sebelum punya produk sendiri kita bekerja sama beberapa produsen. Jadi mereka jual bikinnya di kita. Nah seperti itu, jadi lebih ke maklun ya, maklun. Nah seiring berjalannya waktu kita melihat pasar kok bagus banget gitu. Nah di situ kita ada peluang, kenapa enggak kita tidak mencoba jadi bikin produk sendiri lalu dijual sendiri, dan alhamdulillah ada perkembangan yang lumayan signifikan. Gitu. Jadi gitu teman-teman ya, jadi yang lagi nonton live juga, awal tuh dia tuh cuman sebagai vendor kerjasama teman-teman, tapi dia melihat peluang pasar Bang Asep ini, akhirnya kita mengudara ya? Iya. Dengan produk sendiri. Oke. Produk sendiri. Kita paham gitu ya. Oke, terus gue pertanyaan selanjutnya, ini nih teman-teman, Kang Asep, ini kan ada beberapa jenis outdoor jaket nih. Ya. Kenapa sih ngambil pasar outdoor jaket? Nah jadi sebenarnya setiap produsen itu punya pasar masing-masing ya. Nah berhubung kita tahu bahan baku, terus kebetulan para penjahit kita juga kebanyakan yang bisa menjahit jaket. Nah jadi kita dikhususkan kita produksi jaket aja gitu. Tapi kalau konsumen misalnya ada mau bikin kaos atau kemeja, nah itu bisa juga di kita, cuman itu ada beberapa aturan, bukan aturan, jadi lebih ke ada kuantiti tertentu. Nah sedangkan order ya? Minimum order. Nah sedangkan kalau jaket satu piece pun kalau misalnya bahannya di kita ready itu bisa dibikinkan. Gitu. Jadi teman-teman, jadi Kang Asep ini teh melihat untuk sementara sebagai karyawannya dia bisa bikin jaket, dia tuh lebih fokus ke jaket ya? Iya, lebih fokus ke jaket. Karena emang udah spesialis di bidang tersebut. Seperti itu. Terus juga kalau seandainya PO juga tadi dijalani Kang Asep, walaupun satu piece pun kalau bahannya ready itu bisa dibuat. Jadi itu semua tergantung bahan ya? Iya, tergantung bahan. Apabila barang ready, makanya bisa dibikin secara langsung. Ya. Kalau misalnya konsumen request mau bahan ini, mau bahan itu, terus pingin desain seperti ini, seperti itu, nah itu ada minimal order. Jadi gitu. Jadi minimal satu lusin ya. Siap. Jadi kalau teman-teman pengen bikin sendiri atau desain sendiri bisa di kita. Tapi itu ada minimum order, minimal 12 pieces untuk awal ya? Ya, untuk awal. Itu untuk awal. Bisa dengan skala besar atau skala kecil, tadi 12 pieces. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bang, seandainya nih ada orang, dia pengen punya brand sendiri bang, ya kan? Dia punya brand sendiri, cuman ada desain brandnya doang. Iya. Itu bisa nggak bikin di kita? Bisa. Nah ini juga saya sudah bekerja sama dengan beberapa merek brand. Dia bukan produsen tapi dia penjual. Nah produksinya dia di tempat saya, seperti itu. Jadi si orang itu cuma ngasih label sama desain, kita bikinkan di sini seperti itu. Jadi teman-teman yang lagi nonton nih juga nih yang lagi nyimak, kalau pengen punya brand sendiri nggak tahu vendor, langsung sini aja. Ya langsung sini, boleh. Itu seperti apa caranya? Sepertinya misalnya lebih enaknya sih datang dulu ke sini, biar tahu juga ya, biar tahu kondisinya seperti apa. Nanti kalau misalnya teman-teman mau produksi secara massal, kita bisa bikinkan sampel dulu satu piece. Nah nanti sesudah sampel beres, nanti si orang tersebut meng-ACC-nya. Jadi kita kirim sampel dulu. Ya. Tunggu konfirmasi dia ya. Ya. Kalau ini udah pas atau ada revisi, silakan betul. konfirmasi ya. Ya. Misalnya entah itu ada penambahan aksesoris atau penambahan fitur, atau misalnya entah itu potongannya kurang rapi itu ya, kurang panjang atau kurang pendek. Nah itu nanti bisa direvisi di sampel yang pertama seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita tuh di sini tuh nggak cuma ngasih sampel doang, tapi butuh konfirmasi kalian atau butuh konfirmasi konsumen ya, konsumen ya, maksudnya produsen ya, konsumen ya, nunggu konfirmasi konsumen. Kalau konsumen ACC kita lanjutin
Nah kan kalau konsumen mau revisi, silakan kasih ke kita revisi apa aja ya. Nah. Kayak tadi. Nah, namun di konveksi tempat saya juga begini sistemnya. Jadi teman-teman nih bingung untuk cari desainnya seperti apa. Iya. Nah, kita sudah siapkan beberapa sampel nih. Beberapa sampel, nanti teman-teman bisa pilih kira-kira nih cocok enggak buat jadi brand teman-teman. Misal kita contoh salah satu ini asli model atau desain kita sendiri ya. Nah, ini kurang lebih desainnya kayak bomber seperti biasa, Bro. Cuman ini kelebihannya bisa menjadi tas. Oh, jadi itu salah satu fitur yang unik ya, maksudnya fitur Ya, unik yang kita miliki. yang unik. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran gimana sih cara jaket menjadi tas, nah kita praktekkan saja dulu ya. Nah, kita buka saja. Nah, ini tasnya ada di dalam puring. Oh, dalam puring teman-teman, bisa lihat ya. Puring. Nah, jadi tidak mengganggu desain luar ya. Nah, untuk luarnya polos, badan belakangnya. Namun di dalam puring dalam ini ada resleting, yang dalamnya ini adalah tas. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai terus ini tidak menjadi tas, ini tentunya salah satu jadi fitur buat naro barang ya. Oh, jadi Ya, bisa nyari barang juga ya, karena naruh ada barang. space juga teman-teman. Ya, Space seperti juga. ini. Nah, kalau menjadi jaketnya tinggal Ini jadi tasnya. dilipat aja ya untuk menjadi tasnya, teman-teman. Kita balikkan saja. Dan ini talinya sudah ada di dalam ya, talinya ya. Nah, ini talinya benar seperti ini. Benar jadi tas, Bu. Nah, dan ini kita balikkan sudah bisa menjadi satu buah tas. Tas ya. Ini salah satu artikel unik dari Onvita teman-teman yang Ya. bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Bisa buat kerja buat kuliah nih, Bro. Nah, boleh dilihat. Bisa lihat ya. Keren Ini ya. keren banget, Bro. Jadi teman-teman kalau yang pengen punya apa ya? Punya ciri khas sendiri, kalian Ya. bisa kirim desain aja ya. Bisa. Kita aja bisa bikin sendiri, masa teman-teman Ya. nggak bisa? Oke. Nah, jadi teman-teman misalnya punya merek sendiri, pingin produk sesuai dengan desainnya kita, juga kita bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Atau apa-apa. punya teman-teman punya desain sendiri yang unik. Ya. Monggo. Monggo. Ntar intinya kita bikin sampling dulu. Ya. Ntar kita kasih ke kalian, tinggal tunggu konfirmasi kalian. Kalau cocok baru lanjutin ya. Ini kan untuk produk diperuntukkan buat laki-laki, tapi perempuan pun nggak apa-apa. Ada ya? Pakai ini. Namun kita juga menyediakan Artikel khusus. salah satu artikel khusus yang buat perempuan. Tapi tasnya bukan seperti ini. Itu lebih ke rose ya. Iya. Dan ini jaketnya. Nih jaketnya teman-teman. Nah, Ini salah satu yang bisa jadi tas juga. ini. Ini artikel khusus perempuan ya. Ya, ini khusus perempuan. Kenapa kita sebutkan khususkan perempuan? Karena dari cuttingannya kita bedakan ya. Ini sampingnya Lingkar pinggang ada apa? Sebutannya tuh ada potongan. pinggangnya lah. Nah, lingkar pinggangnya potongannya semua ya. Seperti ini. Dan resletingnya tidak sampai full ke Dia bawah. modelnya semi blazer Ini teman-teman. semi blazer. Nah, untuk menjadi tasnya kita sama. Kita balikan saja. Jadi ini salah satu fitur apa artikel unik teman-teman yang hanya ada di Onvito. Jadi kalau teman-teman mau mencontoh atau punya desain yang mirip-mirip gini, silakan kalau mungkin kita ya bisa dikerjain. Ini sama Bagian dalam puring. ya, isi tas ya. Ya, kita buka saja dan teman-teman bisa langsung lipat dan langsung keluarkan. Jadi simpel banget teman-teman. Jadi nggak cuma jadi jaket, bisa jadi tas juga. Tuh, aduh cakep banget. Seperti ini. Seperti ini ya kurang lebih ya. Jadi bisa kita bandingkan ini buat yang laki-laki, ini buat yang perempuan. Tuh, jadi ada dua desain khusus teman-teman, nggak cuma untuk cowok atau cewek doang. Khusus ada cowok untuk cowok sendiri, ada cewek untuk cewek sendiri. Ini sebenarnya masih banyak sekali ya model, bukan 1, 2, 3 model, namun banyak sekali. Namun bagi teman-teman yang mau mampir, Monggo. silakan. Ya terbuka ya, kita Ya. open store teman-teman atau open konvensi juga. Atau misalnya teman-teman mau sekedar untuk sharing-sharing dulu, Boleh. untuk memulai Ya. usaha di bidang khususnya konveksi, atau misalnya mau ikut jualan produk, tentunya bisa ya. Bisa ya, bisa. Bisa. Oh ya, ini berhubungan dengan punya apa kita akan buka reseller ke depannya? Kita sebenarnya sudah membuka reseller, namun kita belum sebenarnya belum mengonfirmasinya. Oh. Sebenarnya yang sudah minta sudah ada. Nggak ada. Sudah ada. Jadi kayaknya ini untuk list ke depannya ya? Iya, ke depannya. Benar-benar ke list ya ke depan. Terus Depannya. kita kan berbincang tentang produk nih. Iya. Nah, teman-teman yang lagi nonton. Itu ada produk yang belum atau belum jadi Iya. sampel tapi ditayangin, itu maksudnya apa ya?
Jadi sebenarnya kita punya ide sebenarnya untuk lebih ke ngetes pasar. Wah. Jadi kita udah punya desain, terus pas kebetulan bahan baku ada, jadi kita bikinkan sampel. Nah nanti teman-teman biar bisa ngeliat dulu ini kira-kira cocok nggak atau enggak, kasarnya keterima nggak sama pasar gitu. Nah ini salah satu produk terbaru dari kita. Ini banyak orang bilang ini jaket gelembung ya. Jaket gelembung ini bahannya bahan material parasut, jenisnya Despo, luar dalam Despo, namun di dalamnya kita ada busa. Nah, busa itu pakai busa apa nih bang? Ini busa Dacron yang 4 ons. Oh, biasanya kan kalau di luar tuh pakai bulu angsa, Ya. tapi kita pakai busa Dacron atau Ini kantongnya ada 2 di luar dan 1 di dalam ya. Nah, seperti itu. Terus berapa artikel ternyata murah-murah nih teman-teman. Murah-murah. Kita lihat di artikel kan murah. Itu kenapa sih kok bisa murah? Kenapa bisa dijelaskan? Ini kan lebih ke kita produsen ya. Produsen, jadi kita tahu bahan baku yang murah karena kita langsung ke gudang. Nah, langsung survei ke Ya. lokasi Ya. membuat apa bahan ya? Ya bahan. Nah itu jadi Penyedia bahan. salah satu kenapa produk kita bisa murah. Oke, Seperti itu. Terus seandainya nih, kalau seandainya orderan lagi banyak, Iya. tapi ada satu pelanggan order di live kita atau di toko online kita, Iya. dia pengen custom, itu bisa dikerjain barengan dengan pesanan pelanggan yang lainnya? Bisa. Jadi kebetulan kita cukup banyak tenaga kerja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang PO misalnya 1 piece, kita bisa selipkan lah gitu, kasarnya begitu. Seperti itu. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman pengen pre-order 1 aja itu langsung bisa dikerjain ya. Kerjain. Karena pekerja di OnFit itu lumayan banyak. Nah, teman-teman nanti bisa kalian lihat nih di kiri kanan. Coba. Nah, kalian lihat ini sebagian doang karena untuk hari Sabtu sebagian udah istirahat ya. Ya. Atau dapat libur ya, bisa ada libur lah. Libur. Oke, untuk tadi kan udah tanya tentang reseller, terus juga untuk produk yang murah, terus juga apa namanya, kenapa kita bikin sampelnya. Terus ada pertanyaan selanjutnya, boleh nggak? Boleh. Kita bertanya tentang ini, masalah ini. Kalau untuk seandainya nih, Ya. kan orang-orang tuh biasanya nggak tergantung sama bahan dari kita. Ya. Dia punya bahan sendiri. Boleh jelasin tuh seperti apa? Bisa. Jadi misalnya teman-teman sudah memulai lebih dulu dalam hal penjualan produk ya. Oke. Nah, tentunya dia juga punya standar masing-masing dari segi bahan ataupun dari desain. Oke. Nah, terus teman-teman mau bikin produknya di tempat kita dengan bahan dari konsumen, itu sebenarnya bisa sekali. Bisa sekali. Karena kita juga belum tentu bisa mencarikan bahan yang sesuai keinginan konsumen. Iya, betul banget teman-teman. Itu. Benar. Jadi takutnya nanti pas konsumen ngasih gambar atau misalnya sampel, pas kita produksi ternyata bahannya tidak sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Nah, itu salah satu kita mengambil resiko. Jadi tidak apa-apa misalnya konsumen punya bahan sendiri, bawa ke kita, nanti ya produksinya di tempat kita. Oh, jadi teman-teman nggak berfokus sama bahan-bahan yang kita miliki. Ya. Tapi teman-teman produsen bisa bawa bahan sendiri ya. Ya, bisa. Bisa sendiri ke sini, teman-teman langsung dibikinin sampel sampai kayak tadi kayak cocok, tinggal lanjut, kalau enggak bisa Ya. revisi silakan. Oh ya, untuk mohon maaf nih kalau kita menyinggung itu ya. Ya. Kalau saya ada pertanyaan. Ini apabila di toko online ini, Ya. itu untuk sekarang kan kita lagi merangkak nih. Ya. Kalau ada kendala, apa sih ide abang Ya. untuk supaya toko ini bisa survive gitu? Mungkin selain dari penjualan online. Misalkan kita lagi merangkak nih, Ya. kan kita nggak langsung up. Ya. Misal kayak promosi itu seperti apa atau apa, ada video promosi atau apa gitu, bisa Oh. dijelasin. Jadi yang ini kan Podpage ini tuh sudah berjalan hampir 5 tahun ya. Ya, 5 tahun, tahun. Nah, jadi kita selain dulu perjalanan kita tuh sebelum sampai titik ini, kita suka ikutan kayak semacam bazar. Bazar. Jadi kalau misalnya ada bazar di Jakarta, ada di salah satu gedung di Jakarta, itu kan suka ada pameran, kita sering ikutan. Nah, tujuannya kita untuk memperkenalkan produk. Oh, oke, mantap. Nah, terus selain kita ikut event-event, juga kita di hari Minggu suka ada pasar Minggu. Misalnya di kala Minggu itu kan
banyak yang dijadikan pasar tuh. Ya. Nah kita juga sering pas Itu kan awal-awal jualan di situ. Jadi kita selain jual via online, kita juga Offline juga ada. jual Oh. via offline. Jadi teman-teman untuk mengakali toko kita dari awal berdiri, nggak Ya. cuma online doang teman-teman. Insya Allah offline juga ada ada beberapa kegiatan yang kita jalani ya, kayak mengisi pameran, Ya. belajar ataupun toko minggu ya teman-teman. Ya. Tapi ini untuk kedepannya planning, apakah nanti punya store sendiri? Insya Allah kita sudah punya rencana. Jadi selain kita buka konveksi, kita buka store juga. Itu masih Ya, daerah-daerah. kita doanya aja dari teman-teman ya, teman-teman. Dan ini kemarin juga kita dapat tamu, dia sharing-sharing ke tempat kita, katanya, Kang, gimana sih cara memulai bisnis konveksi dimulai dari nol. Nol. Jadi dia benar-benar sangat nggak paham, tapi dia punya tekad ingin berjualan produk, tapi di bidang jaket khususnya. Nah dia bertanya kurang lebih seperti itu. Nah jadi ini salah satu solusinya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya sebelum membuka konveksi, alangkah baiknya Tahu ilmunya dulu ya. tahu ilmunya dulu, dan lebih baik teman-teman untuk menjual dari awal itu jangan dulu menjadi produsen. Jadi lebih baik maklum dulu aja seperti itu. Atau kerjasama ya. Ya kerjasama, tapi tepatnya Jangan langsung bikin produsen, kerjasama, iya. kecuali udah ilmunya udah cukup, Ya. modalnya juga ada, baru buka. lebih besar. Jadi seperti itu. Oke, tadi udah dijelasin juga, insya Allah ada offline store juga. Ya, Jadi teman-teman kalau pengen nanya nih selain TikTok, ya. ada nggak di platform lain? Toko Oren, toko Ada. Hijau. Ada. Ingat, jangan sebut merek. Ada. Itu di mana aja? Dok? Banyak sekali ya. Nanti bisa langsung Ke admin aja. masuk ke link deskripsi ya. Oh, di deskripsi ada tuh, ada web yang kita link ya. Deskripsi, nanti teman-teman bisa lihat biar lebih percaya ya. Dan ini saya akan sedikit memberitahukan jenis-jenis bahan yang bisa menjadi jaket. Tuh. Nah. Teman-teman, ini ada beberapa bahan yang mau ditunjukin oleh Kang Asep Ya, yang akan bisa dibikin jadi jaket ya. Ya. Kita lihat ya bahan-bahannya. ya. sebenarnya semua bahan bisa dijadikan jaket, cuman ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang tidak, seperti itu ya. Kita kan Dan ini mungkin boleh. salah satu, bukan salah satu ya, banyak sekali jenis bahan yang bisa dibuat menjadi jaket. Nah ini yang pertama yang mana bro? Bebas. Yang ini aja. Yang dulu ya. Yang dulu teman-teman. Ini Bisa jelasin ini- bahannya. Ini adalah jenis bahan despo. Ini biasa kita sebenarnya bahan despo ini itu buat dalaman ya, buat puring. Namun dibikin jaket buat bahan luar pun bagus. Namun tergantung kita mendesainnya seperti apa. Nah ini kita mengantisipasinya dengan menggunakan dakron, Busa ya. busa atau bisa sinergis. kita sebut busa. Nah hasilnya seperti ini. Jadi puring despo pun sangat bagus dijadikan satu buah jaket. Nah, untuk desain sendiri mungkin teman-teman punyalah gitu kan, desain bagusnya seperti apa, dan untuk kombinasi warna itu terserah teman-teman juga ya. Ini salah satu bahan yang bagus untuk dibuat jaket adalah puring despo. Jadi nggak cuma kita selanjutnya lagi ya. Boleh di spill bang, ini untuk bahan ini seperti apa? Nah ini namanya bahan taslan. Ini taslannya taslan latex bening namanya ya. Nah ini sangat cocok sekali bagi teman-teman, apalagi yang suka beraktivitas menggunakan motor. Karena apa? Karena bahan taslan ini tuh selain anti air, dia juga Anti angin juga ya. Anti angin. Windproof orang bilang teh. Windproof. Ya seperti itu Itu ya. bangetnya juga untuk teman-teman yang suka hiking atau naik gunung, brother. Ya. Tapi ini ketahanan airnya tidak 100% ya, mungkin 50. 50% lah. Jadi untuk hujan skala kecil Aman ya, masih maksudnya. aman lah. Jadi kalau hujan-hujan bodeh di gunung kayaknya enggak. Wah, kuat. enggak. Lebih baik meneduh teman-teman. Nah, ini bahan taslan latex bening. kita Terus selanjutnya kita ada Ini. bukan, Udi. bukan itu yang JN. Nah, itu tuh. Nih kita punya artikel unik nih teman-teman, 3 warna ya. Bisa jelasin bang? Nah, ini bahan yang kita gudakan adalah bahan taslan JN. Nah, tentunya bagi Anda yang suka memakai jaket tentunya sudah tidak asing ya dengan nama taslan JN ini. Ini kelebihannya dia lembut, terus juga dia tidak kaku. Ya bahannya lentur ya. Bahannya lentur. Bahannya lebih lentur. Nah,
ini untuk puringnya teman-teman bisa sesuaikan ya, entah itu mau pakai despo ataupun mau pakai jaring seperti ini. Jadi bisa disesuaikan keinginan bisa kalian. Jadi disesuaikan. enak di custom kita tuh teman-teman kalau punya ide nih, boleh. Mau di sini kayak dalamnya pakai despo atau pakai puring jaring. Ini yang kuning bisa. Nah, ini gue sih dari penasaran sama ini. Kenapa sih motifnya tuh ada gelembung-gelembung gini? Nah, ini adalah Taslan Gorotek. Goretek bro, udah Gorotek pakai goretek. namanya, Gorotek. Ini ketahanan airnya mungkin bisa 90% ya. Goretek. Kecuali mungkin nanti pas basah itu dari jahitan aja. Nah, untuk ketahanan airnya teman-teman boleh cek bro, air kesiniin. Ya, pecah nih bro. Ini Kita coba ya. ini kayak air di atas daun talas. Nah, Tuh, selat ya. seperti ini teman-teman. Dia tuh untungnya goretek. Dan ini kita unyak-unyak ya, ini tidak menyerap. Tuh. Nah, itu kalau tahu bahan goretek dia lebihnya ke bukan waterproof sih, ke water resistant sih dia. Iya. Water resistant. Ini ketahanan airnya benar-benar 99% mungkin ya. Hampir 100 ya. Iya. Ini ada Ini bahan goretek. tidak basah sama sekali. Nah, seperti itu ya. Tuh, ini tuh keunggulan kita tuh ngasih bahan-bahan yang nggak lazim, Bro. Nah. Di harga produk dengan harga yang murah ya. Murah. Murah, Ini langsung kering. tuh. Langsung kering. Dan ini mungkin salah satu lagi bedanya yang sama ini Hasper. Dan ini adalah bahan baby canvas namanya. Nah, itu bahan baby canvas, Bahan teman-teman. baby canvas. Jadi Ini, bedanya di bahan ya. ini bahannya cukup adem sekali bro dipakainya. Misalnya teman-teman yang udaranya agak panas, tinggal di udara panas, ini pakai jaket ini. Berarti cocok untuk cocok. di perkotaan ya? Iya, perkotaan. Cocok banget tuh teman-teman. Kalau teman-teman pengen ke kota, maksudnya kerja di kota atau kantoran nih cocok sih bro. Iya. Ya, seperti Terus itu. juga gua lihat nih kalau ngambil Esper ini dia tuh free tote bag. Iya. Kenapa sih kok bisa free tote bag? Apa emang ngakalin biar jadi tas kayak yang artikel perempuan lainnya atau memang khusus untuk artikel dapet tote bag? Kita khusus. Jadi teman-teman misalnya beraktivitas kan sekarang tas sudah menjadi kebutuhan. Oh iya. Betul. Nah, Apalagi kantong kresek banyak dilarang sekarang ya. iya. Nah, jadi teman-teman bila membeli jaket ini sudah gratis tote bag ya. Dengan beberapa desain, mungkin ini desainnya terserah teman-teman. Mau suka kucing seperti ini, terus bunga, terus ada dogi, terus ada juga kucing Anime ya, kucing Iya. Kartun. kucing abu, dan ini ada bunga. Tuh, jadi selain menekan polusi apa ya? Polusi ya, limbah ya. Iya. Kita juga benar-benar teman-teman ini bahannya sekali lagi bukan plastik teman-teman. Ini bahannya kain. Dan ini di dalam tas ini juga menggunakan resleting, jadi tentunya teman-teman aman sekali ya, bisa bila mana menaruh barang berharga. Tuh, jadi selain dia menekan limbah plastik, Iya. juga berguna nih kalau untuk hadiah sih gue lihat cocok banget sih bro. Oke, mungkin segitu aja ya. Oke teman-teman. Thank you banget Kak. Terima kasih. Asep. Bagi Anda yang sudah menonton dari awal akhir, kami sekali lagi berterima kasih. Nanti bila ada pertanyaan boleh nanti masuk ke link deskripsi untuk langsung masuk ke nomor yang disematkan ya, yang ditautkan. Ada link yang ditautkan itu. Oke. Terima kasih. Mungkin Waalaikumsalam. kita mau coba langsung giveaway aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja teman-teman kita Sudah. mulai.